Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran belajar matematika bersama Pak Bewi. Materi kali ini adalah masih pada fungsi kuadrat, yaitu bagian yang keempat. Kita akan membahas penerapan fungsi kuadrat. Untuk membahas penerapan fungsi kuadrat, ada beberapa hal sebagai prasyarat yang harus kita ingat pada materi-materi sebelumnya. Perhatikan, pada fungsi kuadrat secara umum Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 0 atau A, B, C nya anggota bilangan real, maka yang harus kita ingat ada beberapa hal. Yang pertama adalah nilai optimum atau nilai maksimum minimum, di mana dirumuskan dengan D per negatif 4A. Untuk lambang Y atau Fx ini sama saja, di mana D adalah diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Ini untuk nilai optimum, kemarin sudah kita bahas. Yang kedua yang harus kita ingat adalah persamaan sumbu simetri. Kita lihat variabelnya, kalau variabelnya X maka di sini X sama dengan min B per 2A. Dan yang ketiga adalah pembuat nol fungsi, yaitu nilai X di mana Y atau Fx-nya sama dengan 0. Nah, ketiga unsur inilah yang nanti sangat berperan dalam penerapan fungsi kuadrat. Mari kita lanjut pada materi penerapan fungsi kuadrat. Saya bahas dengan beberapa contoh. Contoh yang pertama, misalkan sini tinggi balon dalam waktu T dinyatakan dalam bentuk fungsi kuadrat HT sama dengan min 16T kuadrat ditambah 112T dikurangi 91. Ditanya tinggi maksimum balon itu yang bisa dicapai. Mari kita selesaikan. Apa yang harus kita perhatikan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini? Langkah yang pertama adalah kita cari dulu variabel yang akan kita temukan atau bagian yang akan kita cari, yaitu tinggi maksimum, berarti HT, berarti nilai fungsinya ini. Variabel bebasnya, jadi variabel yang ada dalam fungsi kuadrat ini. Jadi misalkan sini adalah variabelnya T. Ini langkah pertama, kita temukan ini dulu. Oh, berarti kita mau mencari tinggi yang akan dioptimalisasi. Kemudian tergantung apa? Oh, tergantung T, berarti variabel bebasnya. Langkah kedua, kita temukan fungsi kuadratnya. Nah, karena ini sudah ada, tinggal kita pakai. Ini fungsi kuadrat untuk menentukan tinggi balon nanti. Dan langkah ketiga adalah yang ditanya tinggi maksimum. Berarti kita ingat nilai optimum. Tinggi dilambangkan HT, berarti HT maksimum. Berarti nilai optimal. Tadi dirumuskan apa? Nah, berarti tinggi maksimum dirumuskan dengan D per negatif 4A. Nah, kita cari nilai diskriminannya, B kuadrat min 4AC dari fungsi kuadrat ini. Mana B-nya? 112 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya negatif 16, C-nya negatif 91 per negatif 4A, berarti negatif 4 kali negatif 16. Kita hitung biasa sehingga diperoleh ini. Maka diperoleh tinggi maksimum 105. Maka kita simpulkan saja, berarti tinggi maksimum balon udara tersebut adalah 105 meter. Nah, ternyata contoh satu ini yang kita pakai adalah unsur nilai optimum, yaitu tinggi maksimum. Perhatikan contoh yang kedua. Misalkan seperti ini. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter.
Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Nah, ada kata maksimum lagi. Mari bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, kita cari dulu apa yang akan kita optimalisasi atau yang kita cari, yaitu luas maksimum. Luas tergantung apa? Variabel bebasnya apa? Nanti kita misalkan variabelnya adalah X. Nah, maka ini karena belum ada fungsi kuadratnya, maka di bagian ini kita harus bisa menemukan unsur-unsur yang mendukung untuk menjadi fungsi kuadrat. Perhatikan gambar. Di sini mintanya persegi panjang, maka kita buat persegi panjang. Nah, misalkan panjangnya kita buat X. Nah, tadi kita membuat variabel bebasnya adalah X. Berarti panjangnya kita misalkan X. Nah, tadi kelilingnya 100. Padahal keliling kita ingat dirumuskan dengan 2 kali B tambah L. Nah, kita substitusikan saja, berarti 100 sama dengan 2 kali B-nya tadi kita lambangkan, kita ubah jadi variabel X. Nah, sehingga ini kita bagi 2, maka jadi 50 sama dengan X tambah L, sehingga diperoleh L sama dengan 50 dikurangi X. Nah, ini L nya, lebarnya misalkan ini kita lambangkan 50 dikurangi X. Nah, ukurannya sudah ada, maka kita langkah kedua adalah menyusun fungsi kuadratnya. Yang kita cari tadi apa? Luas. Nah, maka luas kita gunakan fungsi luas sebagai fungsi kuadrat. Nah, luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, kita substitusikan saja, panjangnya tadi X, lebarnya 50 dikurangi X, sehingga diperoleh 50X dikurangi X kuadrat, sehingga menjadi fungsi kuadrat. Nah, kalau sudah membentuk fungsi kuadrat, maka langkah ketiga tinggal yang ditanyakan apa tadi? Luas maksimum. Nah, berarti luas maksimum, kita ingat kata maksimum berarti nilai optimal. Maka dirumuskan dengan D per min 4A. Kita hitung biasa, berarti B kuadrat min 4AC per min 4A. B nya 50, A nya negatif 1, C nya 0. Nah, sehingga diperoleh 2500 dibagi 4, nah, 625, sehingga diperoleh kesimpulannya adalah luas maksimum yang dapat dipagari adalah 625 meter persegi. Nah, contoh yang kedua juga masih menggunakan nilai optimal, tetapi di sini pada langkah 1 kita susun sendiri sampai pada langkah kedua membentuk fungsi kuadrat. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Nah, misalkan seperti ini. Pekerjaan Pak Surati adalah membuat talang air. Kita ingat kebayangan kita talang air. Ia mendapat pesanan membuat talang air dari lembaran seng yang lebarnya 40 cm dengan cara melipat lebarnya atas 3 bagian seperti huruf U. Kita ingat talang. Talang itu kalau kita lihat dari penampangnya kan seperti huruf U. Tentukan tinggi dan lebar talang itu supaya volumenya maksimum. Mari kita analisa dari cerita ini. Langkah pertama yang akan kita optimalisasi apa? Volume. Variabel bebasnya, nah misalkan kita tentukan X. Nah, di sini juga belum ada fungsi kuadratnya. Maka bagaimana kita menyusunnya? Kita mulai dari cerita ini. Nah, talang, kita ingat talang bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita ingat di sini talang ini, isi talang ini berarti kita ingat materi kelas 8, yaitu balok. Nah, balok atau prisma. Dengan panjang talang ini kan kita tidak tahu. Nah, tidak tahu. Tetapi volume talang ini akan tergantung dengan bentuk ini. Nah, maka inilah yang kita amati, bentuk penampangnya ini. Nah,
Misalkan tingginya ini kita misalkan X. Tingginya ini, tinggi talang ini kita misalkan X. Padahal tadi talang ini terbuat dari seng yang lebarnya 40, berarti ini sampai sini ini 40. Karena belum ditekuk kan jadi lebar seng. Nah, maka 40 itu sama dengan X ditambah misalkan ini lebarnya L ini. Nah, sehingga kita peroleh lebarnya ini sama dengan 40 dikurangi 2X, karena ini semula sebelum ditekuk kan jadi lebar seng selebar 40 cm. Nah, sehingga lebar talangnya ini 40 dikurangi X kurangi X, berarti 40 dikurangi 2X. Nah, maka terbentuklah ini. Langkah pertama kita susun seperti ini. Langkah kedua, apa yang harus kita perhatikan? Volume talang ini itu akan tergantung luas penampangnya ini. Luas penampang talang ini. Kita ingat bahwa prisma itu volumenya kan luas alas kali tinggi. Nah, ini sebagai alasnya prisma. Alasnya prisma. Nah, jadi berapapun ke sana tingginya, panjangnya talang ini itu akan maksimum kalau tergantung kita nekuknya ini. Nah, menjadilah luas penampangnya ini. Nah, luas penampangnya ini berarti luas. Maka nanti sebelum mencari volume maksimum, maka kita bisa menentukan luas penampangnya ini, luas maksimumnya ini. Nah, sehingga luas sama dengan sisi panjang kali sisi pendek. Nah, atau boleh dibalik. Nah, sehingga di sini tadi kita lambangkan L dengan T, sehingga L kali T. L-nya berapa? 40 dikurangi 2X, T-nya X. Nah, sehingga diperoleh fungsi kuadrat. Nah, luas sebagai fungsi kuadrat 40X dikurangi 2X kuadrat. Nah, kalau sudah dari sini tinggal kita langkah ketiga, apa yang akan kita cari? Nah, yang kita cari adalah di sini tinggi dan lebar. Berarti luas maksimum ini akan diperoleh jika, nah, ingat waktu membahas unsur-unsur. Nilai optimal itu terjadi pada X-nya adalah sebagai sumbu simetri. Maka ini luas maksimum diperoleh pada X-nya sebagai sumbu simetri. Penampang ini maksimum, maka nanti volumenya juga jadi maksimum. Jadi urutannya seperti ini. Nah, maka kita cari. Nah, ini kan sama saja mencari sumbu simetri. Cuma di sini tidak tertulis dalam bentuk kalimat tentukan sumbu simetri, tidak. Tapi kita mengartikan luas maksimum itu diperoleh pada X-nya sebagai sumbu simetri, sehingga diperoleh min B per 2A. Nah, B-nya 40 berarti min 40, 2 kali A-nya negatif 2. Nah, sehingga seperti ini. Nah, diperoleh X-nya 10. Siapa tadi X? Nah, X itu kan tinggi talang. Nah, kan sudah ketemu tingginya 10. Nah, maka tinggal kita simbolkan saja. Jadi, volume maksimum talang itu dengan ukuran tingginya X, X-nya tadi kita mau 10, berarti untuk tingginya 10 cm, dan lebarnya 40 dikurangi 2X berarti 40 dikurangi 20. 2 kali 10, 20, sehingga 20 cm. Nah, sehingga X-nya ini 10, ini 10, ini 20 kan, jadi tetap 40. Nah, ini untuk menemukan ukuran dari benda yang ditanyakan. Nah, perhatikan untuk contoh yang ketiga ini yang kita pakai adalah persamaan sumbu simetri. Nah, demikian untuk materi penerapan fungsi kuadrat. Masih banyak contoh, tapi di sini saya tunjukkan 3 saja. Nanti untuk menyelesaikannya dengan cara yang sama, ada 3 langkah seperti ini. Maka harapannya nanti kalau kalian sudah sering membaca, sering berlatih, maka untuk menemukan seperti ini harapannya akan lebih mudah.
Cukup untuk materi kali ini, silahkan dipelajari, semoga berhasil dan sukses, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.